Podcast Dampit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di GRTV. Jadi hari ini kita akan ngobrol santai lagi ya dengan tamu yang berbeda lagi. Sekarang tamunya another level ya. Jadi kita di sini akan ngebahas pengalaman beliau saat naik gunung. Jadi beliau itu suka banget sama gunung. Jadi kita akan ngebahas pengalaman apa sih yang dia alami semasa naik gunung. Nah, kita sambut aja gak sih? Boleh. Jadi dia Ibu Erna. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang Ibu. Gimana kabarnya, baik Bu? Alhamdulillah. Senang bisa jadi narasumber di sini. Oh, gak sih. Jadi dong sama anak-anak muda. Gimana Ibu kesehariannya? Sibuknya apa sih? Saya bekerja di sebuah perusahaan PMA, tapi di sela-sela kesibukan saya juga menyalurkan hobi saya. Iya. Salah satunya naik gunung atau hiking. Ya seperti itulah, pokoknya kembali ke alam, karena kadang-kadang di kerjaan kan kita Iya, stres. udah butuh Iya, butuh healing lah. healing. Kalau boleh tahu, kenapa sih Ibu suka sama naik gunung gitu? Ya pertama, saya dari muda sebenarnya belum pernah ya naik gunung. Pada saat saya mulai bekerja sekitar tahun 2019-an, itu ada teman-teman di situ yang suka gunung, satu departemen. Makanya saya diajak pertama-tama tuh naik gunung yang tidak terlalu tinggi, jadi kita bisa tektokan. Tektokan itu artinya kita naik, kita juga turun di hari itu juga. Oh, gitu. jadi pulang pergi di hari yang Ya sama. betul, itu sekitar 1000 mdpl. Cuma benar-benar menguras tenaga juga, tapi kita nggak ngecamp di situ. Terus ada lagi setelah pindah kerjaan lagi, kebetulan banyak tuh temen satu frekuensi juga yang suka gunung, makanya kita ayo naik lagi. Kita akhirnya naik lagi walaupun sudah di usia tidak lagi muda, tapi benar-benar itu memacu adrenalin dan juga di situ tantangan. Jadi kalau naik gunung itu seakan-akan itu seperti kehidupan. Pada saat kita mau nyerah itu nanti akan disemangatin oleh teman-teman, ayo masih tinggal 5 meter lagi, tinggal berapa meter lagi gitu. Kadang-kadang Masih jauh gitu. padahal masih jauh, kadang-kadang di bawah, nah, di sebelah di atas ada tukang rujak, ayo cepetan gitu. Nah sampai sana melongo doang, nggak ada tukang rujaknya gitu kan. Nah itu di salah satunya kenapa saya suka gunung, karena seperti itu. Kehidupan memang seperti itu. Pada saat kita mau menyerah, kita nggak akan puas kalau belum sampai atas kan. Karena kalau sudah sampai atas baru kita bisa melihat semua keindahan seperti itu. Jadi puas sekali. Terbayarkan gitu. Iya, terbayarkan. Makanya salah satunya gunung yang coba saya daki itu yang salah satunya ada Gunung Gede. Dia tingginya itu sekitar 2900-an lah mdpl. Jadi sebenarnya banyak yang tektokan juga, cuma mungkin saya nggak kuat, belum kuat gitu tuh. Akhirnya kita coba ngeplan untuk ngecamp di situ. Saya dari rekan kantor ada satu cowok, dia udah biasa naik gunung, namanya Pak Afrizal. Dia tuh udah beberapa gunung seperti itu, jadinya dia nanti yang akan membawa kita atau sebagai guide-nya kan di gunung, atau Pak Afrizal. Terus akhirnya nggak ada yang mau nih, saya ngajak teman-teman di satu kantor, belum ada yang mau, cewek-cewek juga belum ada yang mau. Akhirnya saya ngajak adik saya, kebetulan adik saya juga pencinta gunung. Akhirnya kita berencana bertiga tuh naik Gunung Gede. Waktu itu kita semua sama-sama kerja, jadi kita ngambil hari Jumat malam itu naik. Kita planningnya Jumat malam itu berangkat, Sabtunya naik, Jumat malam berangkat. Saya posisinya di Tangerang, adik saya di Jakarta. Jadi pulang kerja langsung kita ke Bogor. Nah Gunung Gede ini posisinya di Bogor dia. Kalau Gunung Gede ini gunung yang paling tinggi yang Ibu daki atau ada lagi? Sementara masih baru Gunung Gede, belum ada kesempatan lagi. Nanti nextnya mungkin saya coba lagi. Paling tinggi mungkin ya? Iya masih sementara. Nanti mungkin kepengen selamat sih, cuma masih belum kesampaian. Terus
setelah pulang kerja kita ketemuan tuh di stasiun kereta, kan dari Tangerang ada KRL kan, yang ke situ. Adik saya dari posisi dari Jakarta juga ada juga yang KRL. Nah kita ketemu di depan stasiun kereta. Nah saya waktu itu naik motor sama teman saya dari Tangerang langsung, itu sekitar 3 jam ke arah Bogor sampai di stasiun. Nah itu pulang kerja sekitar jam 8 malam-malam, hujan, kita udah siapkan perbekalan semua, tenda juga kita udah, saya gemblok tenda itu besar di belakang. Di perjuangan dari situ 3 jam ke arah Bogor, sampai Bogor itu sekitar jam 1 malam. Nah kebetulan di stasiun itu banyak juga orang-orang yang mau naik gunung. Jadi di situ tuh ada transport atau apa tuh namanya, orang yang mau naik gunung tapi pakai umum kayak gitu, elop sepertiga, mobil sepertiga kayak gitu, yang elop kayak gitu, yang ngangkutin orang-orang yang pada mau naik gunung. Di situ saya ketemu orang-orang yang bawa gembolan besar-besar gitu, dia pada mau kemana? Terus saya tanya ke teman saya, itu pada mau kemana Pak? Itu naik gunung juga Bu, cuma dia lewat pakai elop. Nah kebetulan kita Pak Rizal itu sama saya kan bawa motor, nah, sedangkan adik saya kan naik KRL. Akhirnya kita putuskan, karena kita mau naiknya besok pagi-pagi hari Sabtunya itu, akhirnya kita putuskan oke, Pak Rizal naik dulu ke atas, ke base camp dulu kan, ke base camp dia bisa nginep di sana. Sedangkan saya sama adik saya akhirnya cari hotel lagi, udah ngantuk posisinya. Akhirnya kita cari hotel, tidur di situ, kita makan dulu di situ, makan nasi goreng atau apa di situ, lumayan enak sambil ngopi, sambil posisinya malam-malam itu masih ramai. Ternyata orang-orang pada kayak posisinya tuh kayak di cafe tapi di outdoor gitu, banyak bangku-bangku kayak gitu, ada warung kopi, ada stand kopi kayak gitu, ada roti bakar, ada nasi goreng. Ternyata ramai juga di situ, orang-orang Bogor pada mungkin keluar ya, refreshing di situ sampai malam sekitar jam 1. Akhirnya saya udah dapat penginapan. Akhirnya saya tidur di deket alun-alun. Terus akhirnya paginya kita naik nge-grab tuh langsung ke atas ke base camp. Nah itu sekitar kenapa kita pagi-pagi ke sana, karena hari Sabtu Bogor pasti macet kalau sudah di atas jam 7 atau jam 8. Nah kita targetnya itu naik itu sebenarnya subuh, cuma nggak kekejar, kita bangun telat. Kesiangan apalagi begini gitu kan ya. Akhirnya kita tuh berangkat setelah sholat subuh, terus berangkat sampai base camp itu sekitar jam 7. Nah Pak Rizal sudah stay di sana, sudah menunggu. Sebenarnya kita bisa saja base camp dengan mobil elf itu segala macam, cuma kita yakin pasti capek banget karena di base camp itu banyak orang-orang juga yang mau naik gunung pada sementara tidur di situ gitu, jadi nginep dulu istilahnya. Dan di situ bayar sekitar 10.000 atau 15.000 semalam, murah sebenarnya, murah untuk tidur. Nah itu tapi dingin banget kan posisinya, pasti ya di atas itu sebelum naik gunung itu masih di di bawah, ya bawahnya itu masih di bawahnya itu banyak base camp, ada Edelweiss, ada apa segala macam gitu. Nah sebelum naik itu kita sarapan dulu, kita udah ketemu, saya sama adik saya sudah ketemu sama Pak Rizal, kita makan dulu, makan roti. Saya waktu itu roti sama kopi di situ buat biar ceng gitu ya, biar ini. Terus perbekalan juga kita udah persiapkan waktu itu, tapi nggak banyak juga, kita seperti Indomie. Terus kita bawa alat masak itu bawa, itu namanya nesting. Jadi dari bawah itu sudah dipersiapkan alat-alat sleeping bag gitu, sleeping bag itu kan yang utama yang buat tidur itu harus, karena apa, dingin sekali di atas kan. Terus yang kedua yang day pack itu namanya peralatan pribadi kita harus punya. Terus jaket tebel harus ada. Terus kalau yang laki-laki biasanya dia pakai topi, tapi yang kayak gini, kayak orang Eskimo itu kayak gitu. Topi juga bisa kalau yang udah biasa. Kaos kaki yang pasti, sarung tangan juga saya udah persiapkan. Terus untuk makanan, perbekalan kita
kita udah bawa Indomie, terus kita mau coba masak apa ya waktu itu, sop, katanya enak masak sop di atas, kita beli sop-sopan, iya. Terus kita juga beli ini apa namanya, agar-agar, kita siapa tahu. Terus buah juga kita itu, karena buah kadang-kadang kita pengen ya di atas, walaupun katanya kalau Gunung Gede itu dia akan banyak orang jualan di situ, di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir pos-posnya itu akan banyak ya, pasti banyak kalau Gunung Gede itu. Nah akhirnya setelah sarapan kita naiklah tuh di pos pertama, kita registrasi. Sebelumnya kita sudah booking, jadi sebelum naik itu kita sudah booking sama di situ. Kita booking online waktu itu, kita dapat nomor beliau, terus kita bayar, kalau tidak salah itu 100.000 apa 100 per orang kalau nggak salah ya. Saya lupa waktu itu, udah tahu dari tahun 2022 sih waktu itu. Terus akhirnya kita naik pelan-pelan. Nah di situ kalau Gunung Gede kita naik lewat Gunung Gede situ. Terus kita naik, dari situ banyak tangga-tangga ya, tangga-tangga. Jadi yang pertama memang harus dipersiapkan mental. Jadi pada saat pertama menuju ke pos 1 itu capeknya minta ampun, jadi kan terengah-engah ya. Dari kita kurang lebih itu naik dari pos itu sekitar jam 7 pagi, setelah sarapan kita naik. Sebenarnya itu udah kesiangan karena ya target kita kan subuh ya. Itu mendakian sampai ke puncak itu targetnya kurang lebih sekitar 7 atau 6 jam, karena kita masih pemula jadi bisa 7 lebih ya, 7 jam jadinya. Pokoknya kita targetnya itu nge-camp di atas itu sekitar jam 12 atau sekitar jam 12, tapi karena terlambat ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya pertama kali kita naik ke lewat pos 1 itu udah disambut dengan tangga-tangga yang tinggi sampai ngos-ngosan itu. Pertama kali biasanya pada saat naik gunung tuh masih kaget, pasti akan nafasnya akan tersengal-sengal mungkin di beberapa kilometer pertama ya, itu pasti akan tersengal-sengal. Nah setelah itu nanti nafasnya itu akan mulai berirama. Nah di situ nanti kalau kalian pertama kali naik gunung juga mungkin akan seperti itu, walaupun harus dipersiapkan sebelumnya harusnya. Jadi biasanya tuh mereka yang pada mau naik gunung itu sebulan sebelum naik gunung itu mereka sudah jogging atau lari pagi, jadi udah siap ini ya. Karena saya kerja jadinya mager kan, ya udah sedapatnya aja gitu akhirnya. Ya seperti itu, melewati pos 1 itu sudah disambut setelah kita istirahat di pos 1 itu udah disambut, ada tukang jajanan tuh di situ, ada gorengan, ada minuman, pokoknya full, ada semangka. Yang paling segar itu sebenarnya makan semangka itu di pos-pos, karena kan kita keringetan apa gitu, makan yang seger-seger ya, makanya seger-seger. Kalau harganya gimana tuh? Harganya itu variatif biasa, harga gorengan paling 1.000 kayak gitu ya. Tapi lucunya gini, semakin ke atas harga semangka itu semakin naik. Ya, di pos 1 mungkin sampai pos berapa gitu, itu 5.000 semangka. Tapi pada saat nanti di pos atau di puncaknya itu atau di tempat ngacampnya itu bisa 10 sampai 15.000 satu bijinya ya. Itu pun dipotong tipis-tipis kayak gitu. Makanya kita tadi kemarin waktu dulu itu kita persiapan bawa apel dan pir kan seger itu di jalan kan. Nah setelah di pos pertama itu sudah ada yang jualan-jualan gitu pokoknya. Terus akhirnya kita nggak berhenti dulu tuh, paling kita minum saja ya. Karena kalau minum itu kita bawa air aqua. Jadi masing-masing, kalau teman saya Pak Rizal itu dia bawa yang carrier itu tas yang besar, jadi isinya itu ada makanan dan juga ada tenda, jadi dia bawa semua di situ. Sedangkan saya dan adik saya paling cuma bawa backpack atau tas kecil, di situ isinya keperluan kami saja kayak gitu. Saya dengar ada suara gedebuk kayak gitu jatuh, terus saya nengok. Alhamdulillah